Baik, ya. Terima kasih, Bu, ya. Eh, Pak Tri, Pak Muhyiddin, saya bacakan pertanyaan ya. Saya pilihkan beberapa pertanyaan mungkin. Pertama, Assalamualaikum Bu ya. Ketika anak saya bertanya, Allah itu siapa, dari mana, lalu ada Allah di mana, apa yang harus saya jelaskan dia kepada anak saya itu? Ya, bagus, bagus. Anak-anak, Bapak Ibu, ini dia berada di tahapan mana? Anak-anak ya. Anak-anak itu karena semua kita awalnya pernah jadi anak-anak, akal pikiran kita yang kemudian dia berkaitan erat dengan otak dan kolbu. Nah, tapi anak-anak itu adalah pembentukan otak. Maka si otak ini tidak pernah bisa membayangkan sesuatu yang dia tidak pernah lihat. Nah, ini perlu saya garis bawahi. Otak kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang dia tidak pernah lihat, dia tidak pernah dengar. Dan otak ini hanya bisa mendengar sesuatu yang sifatnya empirik, yang nyata, ada objek fisiknya. Maka jangan memfisikkan Allah. Nah, tapi kenapa ada hadis misalnya kita pakai saja satu hadis. Nabi didatangi oleh seorang sahabat namanya Amr bin al-Hakam atau Muawiyah bin al-Hakam, ada dua riwayat yang berbeda menyebutkan nama rawinya, nama sahabinya, membawa seorang budak perempuan dan di situ ada tiga versi. Versi pertama, Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu si perempuan menjawab di langit. Ini kalau kita mengikuti ilmu yang tadi saya sebut dengan ilmu epistemologi atau bagaimana cara mengenal sesuatu. Ini orang, si perempuan ini dia masih seperti anak-anak. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan orangnya naqisul akal atau semaknanya ya, qasirul akal. Akalnya tidak semaju, tidak selengkap, sesempurna orang yang berakal ya. Jadi dia masih kayak anak-anak. Ketika dia mengatakan jawab fis sama di langit, berarti dia menolak berhala. Maka Nabi menganggapnya mukmin. Itu baru satu versi. Di versi yang kedua tidak disebutkan bahwa perempuan ini kurang akalnya. Nah, Nabi bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Rob kamu? Lalu perempuan mengatakan, "Allah, Rabbi Allah." Di hadis yang ketiga, Nabi bertanya, "Apakah engkau bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah?" Dan dia kemudian mengulang persaksiannya. Hadis ini saling melengkapi, jangan kemudian tinggalkan satu sama lain, karena hadis itu pada dasarnya yubayyin ba'duha ba'dan, menjelaskan satu sama lain. Cuma sayang orang yang sudah mau memangkas ini dan mengatakan, pokoknya yang benar cuma yang satu. Nah, ini sudah melanggar kaidah-kaidah muhaddisin, ahli usul fikih dan aqidah. Ya. Nabi SAW berbicara sesuai dengan akal itu orang. Ya. Namun teman-teman saya kalau nanya, kalau ada orang mengatakan Tuhan di langit, dia sudah disebut masuk Islam atau belum? Kita sepakat, tentu belum. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil dalam ilmu akidah. Hadisnya harus di-compare dengan riwayat yang ketiga. Lalu bagaimana cerita ke anak? Ketika Anda mengatakan Tuhan itu gede, itu sebenarnya untuk umuran dia sudah benar. Tuhan itu meliputi alam, lebih gede dari langit dan bumi, itu sudah cukup. Tapi anak-anak itu otaknya adalah otak yang suka story, visual. Maka ceritakanlah kepada anak-anak kehebatan Allah. Jangan ceritakan tentang zat Allah, tapi ceritakan sifat-sifat kebaikan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nama yang dalam bahasa kita disebut Tuhan, dalam bahasa lokal disebut dengan Gusti Pangeran dan segala macamnya ya. Itu cuma penyebutan. Allah itu bukan juga bahasa Arab murni, itu bahasa Arab yang bahkan berasal dari bahasa lebih tua, bahasa Nabi Adam ya. Yang kemudian melahirkan bahasa Suryani, Ibrani dan Arab ya. Kita kemudian sebut bahasa Semit. Allah ya. Dan memang ini Allah pilih namanya dengan nama yang paling mudah dipahami oleh semua makhluk, yaitu lafaz Allah ya. Kadang dia menyebut dirinya huwa, dia ya. Dia ini juga sulit untuk diceritakan, tapi Allah Subhanahu wa taala
memberikan dalam Al-Quran itu ada cerita tentang dia yang menciptakan, dia yang menumbuhkan, dia yang kemudian menggerakkan. Maka berceritalah kepada anak tentang Allah mengenai apa yang dia lakukan. Nah, ini adik dulu kecil, sekarang gede. Nah, itu yang membuat adik besar itu Allah. Jadi giring dia, bawa dia untuk bercerita tentang dirinya, tentang peran Allah pada dirinya. Semakin dia mengenal peran Allah dalam dirinya di alam semesta, semakin dia mengenal Allah, semakin dia ingin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cerita hal-hal yang sifatnya fisik, apalagi yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatakan, saya bertanya ke anak saya di mana Allah, cuma mengatakan Allah di langit. Nah, ini orang terjebak baru pada pengenalan Allah pada tahapan empirik. Jadi kalau kita mau ngalah, betul, orang yang mengatakan seperti ini untuk tahapan empirik dia sudah benar. Tapi untuk tahapan rasio akal yang sahih, kolbu orang ini masih jauh. Jadi bawa anak bercerita secara visual mengenai peran-peran, keindahan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Buya caranya untuk mengkoneksikan kekuatan ruh ke jasad? Masya Allah. Kita nggak usah mengkoneksikan, memang ruh kita sudah terkoneksi dengan jasad. Ya. Sekarang yang harus dilakukan adalah, kenapa kita tergesa-gesa? Kenapa ada orang panik? Kenapa ada orang di dunia ini kemudian berkeluh kesah? Itu karena dia pergerakan di otaknya terlalu cepat. Dia kemudian tidak melihat sesuatu secara detail. Kenapa orang suka membenci? Kenapa orang suka mengkritik? Dia tidak melihat sesuatu secara tenang. Makanya cara mengkoneksikannya cuma satu. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Hidupkan kolbu itu, ruh itu, dengan bacaan la ilaha illallah. Tiada yang disembah, tiada yang dicintai, kecuali Allah. Kata cinta, menyembah, memuji, inilah pekerjaan ruh. Maka kalau baca la ilaha illallah, jangan hanya baca dengan lisan. Coba mulai mengaktifkan ruh ketika membacanya. Apa yang kita katakan? Tiada yang aku cintai, tiada yang aku tuju, tiada yang aku rindui, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata rindu, kata cinta adalah kosakata yang disukai oleh kolbu, yang disenangi oleh ruh. Nah, perbanyak lafaz ini, kemudian sering-sering memanggil Allah ya Rahman. Inilah rahasianya. Kenapa? Ayat itu selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rahman dan Rahim adalah energi yang kemudian diberikan Allah kepada ruh. Karena Rahman dan Rahim secara huruf ini nggak jauh-jauh berbeda. Ya, alif, lam, ra. Ada haknya, bedanya ini ada wawnya, ini tidak ada. Dan ini bukan cocok logi, teman-teman. Ini ada dalam ilmu huruf yang dulu pernah dijelaskan oleh Imamun Al-Kabir, Abdul Karim Al-Jili. Ya, jadi banyak-banyak baca dua kalimat ini, la ilaha illallah, dan mulai semua sesuatu dengan basmalah. Kalau ada orang makan tanpa basmalah, itu ruhnya tidak ikut makan. Yang makan adalah syaitan. Dan hadisnya sahih. Berarti, jika ingin ruh kita makan, saat tubuh ini makan dan minumlah dengan membaca namanya, Rahman, Rahim. Maka ruh pun ikut makan. Itu cara mengkoneksikan diri kita dengan ruh. Pertanyaan berikutnya, dari segi apa ilmu kedokteran masuk dalam bab filsafat terkait bahasan ini? Belajarlah sejarah filsafat. Bukalah kitab-kitab filsafat. Sebagai contoh, siapa tokoh filsafat yang kita tahu? Tentu teman-teman tidak asing dengan nama Aristoteles. Tidak asing dengan nama Socrates, Aflatun, Plato. Itu untuk Greek, Yunani kuno. Sekarang kita nggak usah pakai Greek, kita pakai yang Muslim. Ada Al-Filsuf Al-Kabir, namanya Al-Kindi. Ini adalah orang yang melakukan proyek pertama penerjemahan kitab filsafat dan menulis Rasail Al-Kindi, Al-Falsafiyah. Kemudian diteruskan, disempurnakan oleh Al-Farabi, lalu Ibn Sina. Mereka semuanya adalah dokter. Mereka filsuf
Jadi dulu itu filosof itu bisa ngobatin orang secara fisik. Lah saya disebut filosof, saya nggak bisa ngobatin kecuali pikiran Anda ya, pikiran antum. Ya kalau ngobatin hati, insya Allah ilmunya perangkatnya ada sama kita. Bukan berarti saya juga langsung bisa ngobatin, tidak. Tapi kalau ngobatin eh, fisik saya nggak bisa. Itu filsafat terapan yang masuk ke dalam ilmu tip terapan. Uh, Ibnu Sina. Ibnu Sina punya kitab Asy-Syifa. Orang yang tidak mengenal apa arti kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya penyembuhan. Teman-teman barangkali kaget. Kitab Asy-Syifa penyembuhan Ibnu Sina bukan dimulai dari penyembuhan fisik. Jilid pertamanya adalah Al-Ilahiyat. Penyembuhan yang berkaitan dengan ilmu keilahian. Jadi dia ingin mengobati akal pikiran seseorang mengenai konsep bertuhan kepada Allah. Ada satu jilid tebal ya, saya suka sekali baca kitab itu dulu waktu masih kuliah dan mengajarkannya waktu S2. Ternyata dekat sekali dengan ilmu akidah. Cuma pengantarnya karena filsafat muternya sangat jauh ya. Barangkali kalau kita mengkaji kita nggak ada yang kuat ya. Kemudian beliau nulis tentang tabi'ah. Baru di situ kemudian masuk bab kedokteran. Jadi kedokteran itu masuk ke filsafat tabi'iyah, filsafat tentang bab fisik. Ya. Jadi kalau dibagi oleh beliau filsafat ada yang fisika, ada yang metafisika. Ini yang membagi imam-imam itu sendiri. Ya. Dan ada yang di antara keduanya yaitu ilmu matematika. Jadi teman-teman mohon maaf ya, orang-orang di luar sana itu kayak burung beo. Dengar ada ustadz, ada syekh mengatakan filsafat haram. Tapi si syekh ini sendiri nggak paham filsafat yang mana. Akhirnya membeo, lalu ikut-ikut mengatakan, filsafat haram, mantik haram. Tapi dia lupa. Ada yang mereka itu dulunya belajar matematika, ada yang hobi matematika, ada yang bukan buah bimbel matematika, ada yang hidupnya dengan ngitung-ngitung. Itu semua ilmu falsafah. Antum haramkan, antum makan dari situ. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya mengenai perbuatan Allah itu contohnya bagaimana? Mengenal perbuatan Allah itu contohnya bagaimana? Sabar, nanti kita bertahap akan masuk ke sana. Jadi nanti kita mulai dari nama, lalu perbuatan, lalu sifat. Sabar ya. Next time, insya Allah kalau umur kita panjang, kajian kita berlanjut dimanapun. Ya. Izin bertanya, Buya, untuk memulai zikir apa yang harus dibaca? Doa zikir. Apakah zikir Asmaul Husna? Zikir yang paling afdol sebelum semua jadi mulai adalah istighfar. Jadi sebelum kita berzikir, mulailah syahadat, penyaksian kepada Allah, perbaharui terus syahadat kita. Tidak usah hiraukan beberapa aliran yang mengatakan syahadat kamu tidak benar, harus disyahadatin ulang. Enggak, kita nggak usah disyahadatin oleh orang, syahadatkan diri sendiri, lalu beristighfar, lalu bacalah mana yang mau kita baca sesuai bimbingan dari guru-guru kita. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, ma'rifatullah yang kita bahas ini bedanya dengan asma wa sifatnya salafi apa? Beda lah. Ya. Kalau di salafi dibagi 3, yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan ini berdasarkan pandangan manhaj empiriknya Ibnu Taimiyah. Dan ini berbeda dengan yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah, Imam Abdul Hasan Asy'ari, Maturidi, Imam Imam Al-Junaid, Imam Al-Qushairi, Imam Ghazali. Jadi yang kemudian berkesesuaian dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang paling saya suka adalah beberapa keterangan dalam Sunan Tirmizi, ahli hadis, murid Imam Al-Bukhari. Baik. Berikut ini ada pertanyaan terkait dengan takwil yang dilakukan oleh Sunnah Jamaah. Kalau kemudian diprotes oleh sebagian Ustadz Salafi, kalau diartikan istiwa sebagai berkuasa, lalu bagaimana sebelum arsy itu diciptakan? Apakah Allah belum berkuasa? Teman-teman, itu pertanyaan karena tidak belajar
kaidah-kaidah akidah. Allah itu dulu, sekarang, nanti sama aja. Karena kata dulu, sekarang, dan nanti tidak berlaku pada Allah. Maka pertanyaan Allah sebelum menciptakan aras, tidak berkuasa. Ini pertanyaan yang kemudian disebabkan karena asumsi yang tidak tepat. Maka nanti bertahap saya akan coba jelaskan bagaimana cara berpikir tepat mengenai Allah supaya tidak bertanya sesuatu yang tidak pas. Nah, perdebatan-perdebatan tadi bisa bahkan bukan hanya dihindarkan, tapi dihilangkan sama sekali, bahkan runtuh. Baik perdebatan yang dilakukan kelompok tekstual, salafi, ataupun kelompok kontekstual yang suka mentakwil. Nanti bisa hilang semua. Pertanyaan berikutnya terkait dengan retorikot, dan ini pertanyaan yang sangat umum. Saya mau berretorikot, namun orang tua bilang jangan dulu, nanti bisa, kalau mengamalkannya bisa gila. Mohon penjelasan Buya, dan mohon rekomendasi retorikot yang ada di sekitar Kota Padang. Ya, itu karena empirik. Jadi ada orang-orang tua kita karena sayang sama anak, kemudian itu terjadi di mana saja. Kebetulan ada orang yang belajar kebatinan, lalu belajar torikot, lalu mengalami goncangan kejiwaan. Kita nggak sebut gila, tapi goncangan kejiwaan. Karena ini penyakit-penyakit yang disebabkan ingin memikirkan Tuhan, memikirkan Allah, tapi tidak dengan caranya. Lalu apa yang terjadi? Muncullah penyakit yang dulu disebut oleh Abu Bakar Ar-Razi, itu penyakit gila bertuhan. Nah, orang ini kemudian menjadi miring-miring, ya, jadi berpikirnya tidak jelas. Yang selalu menjadi objek untuk bahan bulian, itu selalu korban yang dizolimi adalah kelompok sufi. Jadi saya melihat para sufi, para ahli tariqat, para ahli tasawuf ini sudah dizolimi lama, terutama dalam bab gila dan menggila ini. Padahal hal ini tidak ada kaitannya dengan gila. Coba lihat hari ini banyak orang gila, banyak orang stres, apakah karena dia belajar tasawuf? Tidak. Teman saya kuliah S2 di UIN jadi gila, karena memikirkan proposal. Teman saya ada yang gila karena putus cinta, apakah kemudian kita nggak boleh jatuh cinta? Ya, teman kita ada yang gila karena dia tidak masuk PNS, apa kemudian bapak, ibu melarang anaknya masuk PNS? Teman saya ada yang gila karena gagal jadi caleg. Apakah kita ngelarang orang menjadi wakil rakyat, bertarung dunia politik? Jadi kaedah-kaedah ini, karena orang awam mempunyai kelemahan perangkat akliyah, akal, dia memukul rata. Oh, berarti masuk tasawuf, gila dong. Nah, inilah yang terjadi pada orang yang mengharamkan ilmu kalam, yang mengharamkan ilmu tasawuf, yang mengharamkan ilmu-ilmu yang dia nggak ngerti. Yang paling lucu, orang mengharamkan ilmu kalam, tapi pakai definisi Syekh Shalih Utsaimin, Ibnu Utsaimin, ya. Nah, Ibnu Utsaimin nggak ngerti filsafat dan kalam. Lalu kenapa dipakai definisi dia? Sama, kita bertanya penyakit jantung, nanyanya kepada dokter umum. Jadi nggak ngerti, dia cuma mengerti pertanyaan-pertanyaan umum. Betapa banyaknya hari ini orang tidak mengamalkan satu ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang alim jika kamu tidak tahu. Maka dalam bab ini orang tua tidak jadi rujukan, yang jadi rujukan adalah ulama. Apa tarekat yang bisa dipelajari? Tarekat mana saja yang bersanad. Yang kalau bisa tidak jauh-jauh dari pesantren, tokoh-tokoh di keulamaan yang mengerti akidah Ahlussunnah dan dia mengamalkan syariat secara apik, meskipun tidak sempurna, tapi minimal dua pencirian itu, bersanad dan bersyariat. Kelas? Udah ya? Mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan buku akidah. Oke. Ada buku akidah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq. Apakah buku itu bagus untuk dipelajari atau ada rekomendasi lain? Oke, Said Sabiq pada dasarnya dia akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah waktu tinggal di Mesir. Lalu ketika pindah ke Saudi, beliau nulis kitab Fikih Sunnah, kemudian nulis kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Di situ beliau menyembunyikan keasy'ariyannya. Ya, tapi saya masih melihat ada sisi-sisi itu dan lumayan bagus. Cuma sayangnya di fikih sunnah, beliau terjebak pada satu fikih yang fikihnya sudah masuk ke bab akidah murji'ah. Di bab riddah, bab murtad, bahwa beliau bercerita tentang
Kalau ada orang fisiknya menyembah gunung, menyembah matahari, berhala, tapi hatinya tidak menyembah, maka dia tidak kafir. Syed Sabiq ini barangkali ingin berhusnuzon, berhukum dengan hukum akal, hukum kolbu, tapi tidak pada tempatnya. Akhirnya ini kemudian dikritisi oleh banyak ulama, ulama Libanon, ulama Suriah, mengenai apa yang ada dalam kitab fikih sunnahnya. Adapun kitab akidahnya boleh dijadikan ibrah, bacaan, dan sangat bagus dijadikan sebagai tambahan wacana buat kita. Ala kulli hal, beliau rajul saleh, orang baik. Dulu yang pernah ketemu beliau sering itu guru kita Said Agil Munawar, ya, mantan Menteri Agama yang dulu waktu belajar di Madinah dan di Mekah pernah bertemu dan belajar beberapa kali. Orangnya pendiam, orangnya sangat bersahaja, tidak banyak komentar, sangat baik, kana khairan, ya, salihan. Gimana, Sidi Musa, Pak Mahyudin, Pak Pengurus? Assalamualaikum, Pak Ustaz. Cukup barangkali ya? Ada lagi nih. Pak masih ada pertanyaan? Ada lagi, Pak Ustaz. Banyak ya. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan lah, silakan. Ini banyak yang orang yang ilmunya Mungkin dunia cukup ya tinggi. min haula. Halo? Min jamaah lipo. Fi wujud? Assalamualaikum, Ustaz. La masalah itu. Silakan Pak Tri. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Sebentar. Ya. Udah? Ya, silakan Pak Tri. Silakan Pak, baru bisa dengar. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak. Ya, saya Trihadi, Pak. Baik. Saya mau tanya nih. Sekarang ini banyak orang-orang yang punya ilmu dunia cukup tinggi, punya akal yang cukup lah kalau kita bilang. Tapi mereka ini terjebak sama yang tadi Ustaz katakan 1+1=1000. Gitu. Ini penyakit dari mana? Terus kita bisa lihat kalau misalnya pas mau pilkada, mau apa-apalah, pilgub, ya itu banyak orang-orang yang misalnya nih ke Gunung Kawi lah, ke gunung apalah. Yeah. Ini kan mereka terjebak sama 1+1 sampai dengan 1000. Yeah. Mereka gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang nggak sekolah. Ya ini gimana nih logikanya? Saya juga belum bisa berpikir kenapa mereka terjebak sama yang ini. Padahal kita kan udah ada Al-Quran, Sunnah. Betul. Ada guru-guru kita ini banyak mau pakai YouTube apa aja bisa. Dari ustadz ini, ustadz itu, kitab juga udah banyak yang diterjemahkan. Mereka juga bisa baca, bisa lihat, bisa enggak. Ini menurut Pak Ustadz gimana, Pak? Iya, itu yang dikatakan dalam surat Al-Mulk tadi. Lau kunna nasma'u aw naqil. Coba kalau kami mau mendengar atau mau berpikir. Nah, mereka nggak mau berpikir di situ. Jadi ada satu ungkapan gini, Pak. Orang yang sedang terdesak, baik karena persoalan duniawi, politik, sakit, hidup susah, maka daya tawar akalnya itu rendah. Daya tawar akalnya rendah, apalagi daya tawar iman. Karena dia ikut, misalnya dia sakit, pengen sembuh. Kata orang, kalau datang ke gunung itu atau ke dukun itu sembuh, maka dia tidak pakai akal lagi. Dokter yang sudah cakep begitu rapi itu nggak sembuh. Masa dengan dukun yang dia sendiri kesakitan di badannya nggak bisa menyembuhkan, itu datang ke sana. Yang paling lucu orang pengen sugih, pengen kaya, datang ke dukun yang dukunnya miskin. Ini lucu sekali ya. Yang lagi artis-artis ingin mempertahankan popularitas, datang ke dukun yang dia nggak populer. Dan dia nggak bisa populer, pakai susuk lah, ya. Dan itu kan menyengsarakan diri. Nah ini kenapa? Karena ada desakan-desakan pada hajat hidupnya. Jadi Bapak Ibu, jika ingin menjadi makhluk yang utuh,
Jangan pernah goyah oleh hajat-hajat tadi, hajat hidup, hajat materi, persoalan-persoalan, sehingga daya tawar akal kita tidak menjadi menurun, tetap dia pada posisinya, sehingga tidak menjadi 1 tambah 1 jadi 1000. Ya. Kecuali kita mengikuti matematika ilahiyah. Ya. Kalau bagi Allah bisa saja berapapun. Tapi kita pakai akal aja dulu, karena akal ini adalah salah satu perangkat yang Allah berikan kepada kita. Namun sayang sekali orang hari ini memusuhi akal. Akal nggak perlu dimusuhi, akal itu jadi perangkat, bukan jadi sumber. Ya, kesalahan orang-orang di luar menganggap akal sebagai sumber lalu bertentangan wahyu. Mana ada akal bertentangan dengan wahyu? Karena akal itu sendiri adalah perangkat untuk menerima wahyu. Baik, Bapak Ibu yang bukan Allah, kira-kira itu tanggapan saya, Pak. Daya tawar yang rendah disebabkan karena jepitan hidup, kebutuhan yang lebih besar, keinginan yang lebih besar daripada kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang tanya dari jemaah Hidayah, silakan Pak. Silakan dari Bapak Ibu jemaah Lipo Al-Hidayah. Izin Ustadz, saya bertanya Ustadz. Silakan Pak. Iya. Saya ingin bertanya, memang mungkin agak sedikit di luar tema Ustadz ya. Saya itu pernah mengeser video Buya ini masalah cara sholat. Jadi ada komentar kawan itu, kok beda ya cara sholatnya. Maksudnya saya mohon penjelasan, beda cara sholat orang yang hanya dengan syariat dengan cara sholat orang yang bertasawuf. Itu kira-kira bagaimana cara sholat yang benar? Cara sholat itu semuanya benar, Pak. Tapi benar itu sesuai dengan kelasnya tadi. Yeah. Kalau kelas empirik, dia sibuk dengan teks, hafalan, itu bacaannya sesuai dengan riwayat ini, riwayat itu, oke. Itu sudah selesai di ahli fikih, ahli hadis. Cuma masih ada orang yang mau turun lagi ke situ, turun kelas. Kalau mau naik, dia sholat, dan dia sadar apa yang dia baca. Nah, ini sudah level 2. Jadi, khusyuknya orang level 1 itu khusyuk bacaan yang bagus. Khusyuk level 2 mengerti apa yang dibaca, sadar saat membaca. Khusyuknya level 3 itu dia coba dulu apa rasanya ketika membaca. Jika ada getaran maka dia sebut khusyuk. Jika ada berfaedah maka dia katakan hebat. Ada khusyuk yang level 4. Ini langsung qalbunya bertawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan kelas. Ini tidak bertentangan, ini hanya perbedaan kelas. Ya. Berbeda itu ada 2, perbedaan yang kontradiktif. Kalau dia setara, kalau perbedaannya beda objek, beda tingkatan, ini tidak disebut perbedaan yang kita maksud. Jadi kalau ada yang komentar begitu, barangkali Bapak lihat aja orangnya lagi di posisi mana nih. Orangnya orang panca indera, empirik, rasional, orang eksperimen, atau orang yang sudah masuk ke alam intuisi rohani. Jadi bagi saya tidak masalah. Dan ini yang Nabi katakan sendiri, Shallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Jika Nabi mengatakan sebagaimana engkau melihat, maka Nabi tidak mewajibkan seperti aku salat. Ada sahabat yang menangkap secara zahir, ada sahabat yang menangkap secara akliyat, akal, ada sahabat menangkap secara qalb. Nah, saya ingin memadukan semuanya, meskipun apalah daya, kita tidak pernah sempurna. Hanya Allah dan Rasul yang sempurna. Pertanyaan terakhir. Ya, gimana? Masih ada lagi? Cukup barangkali. Oke lah. Kalau nggak ada lain, kita tutup aja, Pak Ustadz. Baik. Ya, saya tutup dari saya sebelum saya kembalikan kepada host dengan baca kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diberkahi, Bapak Ibu jaga kesehatan, taati saja apa yang sudah disepakati oleh orang yang mengurus negeri kita, nggak usah terjebak konspirasi, karena pikiran konspiratif bisa mencederai
psikis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.